Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Gladwitsayanti dari 11 Busana 2, nomor absen 30. Proyek gotong royong kewarganegaraan merupakan manifestasi dari implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dinamakan proyek gotong royong kewarganegaraan karena gotong royong merupakan budaya khas masyarakat Indonesia yang telah mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Selain itu, gotong royong merupakan manifestasi dari Pancasila itu sendiri. Merupakan salah satu masalah lingkungan hidup di Indonesia. Bahkan menurut hasil penelitian China Jambeck dari University of Virginia 2007, Indonesia tercatat sebagai penyumbang sampah plastik terbesar di dunia setelah China. Jika tidak tertangani dengan baik, sampah dapat menimbulkan banyak masalah seperti masalah kesehatan, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, marilah kita mengadakan kegiatan atau proyek yang penting dan bermanfaat untuk menjaga lingkungan hidup kita. Gotong royong yang dimaksud di sini tidak hanya sebatas pada kegiatan bersama yang bersifat fisik, tetapi lebih dari itu, gotong royong dapat dimaknai dengan kerja bersama kolaboratif work yang dilakukan untuk menjadi solusi bersama atas sebuah persoalan, memberikan gagasan atau ide, memberikan bantuan, dan menginisiasi kegiatan bersama yang memiliki arti penting dan berharga bagi masyarakat, bangsa, negara, bahkan dunia. Fenomena korupsi di Indonesia masih cukup memprihatinkan. Menurut data Transparency International Indonesia (TII), indeks persepsi korupsi Indonesia ada di skor 40 dan ranking 85 dari 180 negara. Meski mengalami tren membaik dari tahun ke tahun sebelumnya, namun ranking Indonesia masih relatif rendah dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Singapura dan Malaysia. Karena korupsi di negara ini masih berada pada level akut, penting adanya upaya-upaya strategis untuk memberantasnya. Salah satunya adalah dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini. Upaya penanaman nilai-nilai anti korupsi ini dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga pendidikan, salah satunya dengan mendirikan kantin kejujuran. Kantin kejujuran berfungsi untuk memfasilitasi kebutuhan peserta didik seperti alat tulis, makanan ringan, dan minuman ringan. Di kantin ini dibentuk tidak semata untuk mencari keuntungan belaka, namun kantin kejujuran ini berdiri untuk membangun karakter dan budi pekerti yang luhur, seperti bertanggung jawab, disiplin, dan jujur. Ayah sedang apa? Oh, ini naruh beras jumputan. Beras jumputan itu gunanya buat apa? Ayo anak-anak, minum dulu. Itu salah satu simbol gotong royong di Indonesia. Juga membiasakan keluarga kita menabung. Di daerah lain ada juga. Di Jawa Barat sebutnya parelek. Oh gitu ya. Membangun jembatan dan pindahan rumah pun, masyarakat Indonesia selalu bergotong royong. Semua daerah punya kebiasaannya masing-masing. Tapi intinya sama, gotong royong. Gotong royong adalah budaya kita. Keluarga hebat, keluarga terlibat. Halo teman kece, ayo siapa yang pernah ikut kerja bakti di sekolah atau lingkungan? Kalau kamu pernah, pasti tahu ya apa yang namanya gotong royong. Gotong artinya bekerja dan royong artinya bersama-sama. Iya betul, gotong royong adalah berkegiatan bersama dengan sukarela supaya pekerjaan lebih lancar, mudah, dan ringan. Gotong royong ini sikap yang penting untuk dipunyai kita semua sebagai bangsa Indonesia. Saking pentingnya, gotong royong sudah tertuang dalam Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Tidak heran karena gotong royong adalah warisan kepribadian bangsa yang sudah berakar kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dan khusus untuk para pelajar, gotong royong termasuk dalam salah satu profil pelajar Pancasila nih. Lalu apa ya manfaat melakukan gotong royong? Ada 3 kecakapan yang bisa kamu kembangkan dengan sikap gotong royong. Pertama, kolaborasi. Kamu jadi terbiasa kolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
Ketika kolaborasi dengan orang lain, kamu jadi mengasah kemampuan komunikasi dan berorganisasi. Artinya, kamu jadi terbiasa mengambil peran dalam kelompok dan bertanggung jawab untuk menjalankan peran itu dengan baik. Ini tentunya kemampuan yang berguna ketika kamu dewasa nanti, di kehidupan maupun di dunia kerja. Kedua, kepedulian. Karena melakukan pekerjaan bersama-sama dan saling tolong-menolong, kamu jadi menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Lama-kelamaan tumbuhlah kebersamaan, saling menghargai dan rasa persatuan dalam kelompok gotong royong. Ini artinya kamu memupuk kepedulian terhadap orang lain. Dengan kepedulian pada sesama, lingkungan kita pun jadi damai dan aman. Terakhir, berbagi. Ketika gotong royong, pastinya kamu berbagi waktu dan tenagamu dalam menyelesaikan pekerjaan. Tidak hanya itu, kamu mungkin juga berbagi informasi dan ilmu yang kamu punyai demi kemajuan bersama. Nah, untungnya informasi dan ilmu tidak berkurang ya kalau dibagi. Malah dengan saling berbagi, makin banyak informasi dan ilmu yang kita punyai. Wah, banyak ya manfaat gotong royong. Lalu gimana dong biar kita bisa memiliki sikap gotong royong? Ada beberapa cara nih. Kalau di lingkungan keluarga bisa kamu biasakan membantu ibu di rumah. Misalnya bantu memasak, mengepel, mencuci piring. Pekerjaan jadi cepat selesai dan kamu jadi lebih disayang ibu. Kalau di lingkungan sekolah ada banyak kesempatan untuk gotong royong. Misalnya kegiatan membersihkan sekolah atau tugas kelompok. Nah, kalau ada kesempatan ini kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Berusahalah untuk menjalankan peran dengan baik dan memberi lebih pada kelompokmu. Terakhir, di lingkungan masyarakat, kamu mungkin belum bisa ikut kerja bakti yang butuh tenaga besar, tapi tetap bisa bantu-bantu pekerjaan yang lebih ringan seperti membersihkan peralatan atau membawakan minuman. Apapun bentuk bantuanmu pasti dihargai dan menambah suasana kekeluargaan. Nah, itu dia sikap gotong royong dan apa saja yang bisa kamu lakukan untuk memupuk sikap baik ini. Sekarang aku mau tanya nih, kapan kamu terakhir gotong royong dan di mana? Jawab ya di kolom komentar supaya teman-temanmu juga terinspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman. Apa sih yang disebut norma dan regulasi? Norma dan regulasi adalah kesepakatan yang dibuat oleh masyarakat atau pemerintah untuk mengatur tindakan dan perilaku anggotanya. Norma merupakan kesepakatan dari berbagai pihak, karena itu ia harus kita terima dan patuhi meskipun kita bukanlah orang yang terlibat langsung dalam proses pengambilan kesepakatan tersebut. Contoh, ketika seorang warga masyarakat melanggar kesepakatan yang diatur oleh norma agama, dia akan mendapatkan konsekuensi atau akibat sebagaimana yang diatur oleh ajaran agama tersebut. Baik dia akan menerimanya ketika masih hidup di dunia maupun kelak setelah dia meninggal dunia. Seorang yang melakukan tindak pencurian, maka ia telah melanggar pasal 362 KUHP yang menyatakan barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Studi kasus pelanggaran norma dan regulasi. Halo Sobat Belajar, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Pada kesempatan kali ini, mari kita belajar tentang studi kasus pelanggaran norma dan regulasi. Simak video ini dengan seksama ya. Norma dan regulasi. Norma dan regulasi adalah aturan atau standar yang ditetapkan oleh pemerintah, organisasi, atau kelompok masyarakat untuk mengatur perilaku dan suatu aktivitas. Tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Mematuhi norma dan regulasi sangatlah penting. Karena melanggar aturan, akan mendapat konsekuensi yang serius, seperti denda, hukuman penjara, atau bahkan cedera fisik, atau kematian. Selain itu, mematuhi aturan juga membantu menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.
Penyebab pelanggaran norma dan regulasi. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan pelanggaran norma dan regulasi, berikut merupakan penyebabnya. Kurangnya pemahaman tentang aturan. Kurangnya pengawasan. Tekanan untuk mencapai target atau tujuan tertentu. Serta kurangnya sanksi yang tegas bagi pelanggar. Dampak pelanggaran norma dan regulasi. Pelanggaran norma dan regulasi dapat berdampak buruk pada banyak pihak. Individu yang melanggar aturan dapat menghadapi konsekuensi hukuman, seperti denda atau bahkan penjara. Organisasi yang melanggar aturan juga dapat menghadapi sanksi yang serius, termasuk kehilangan lisensi atau reputasi yang rusak. Bahkan, masyarakat secara keseluruhan dapat terpengaruh oleh pelanggaran norma dan regulasi, seperti ketidakstabilan ekonomi atau kerusakan lingkungan akibat tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. Selain itu, pelanggaran norma dan regulasi juga dapat memicu efek yang lebih luas. Misalnya, satu pelanggaran dapat memicu pelanggaran lainnya, atau memberikan contoh buruk bagi orang lain untuk mengikuti perilaku yang sama. Hal ini dapat menyebabkan masalah yang lebih besar di masa depan, baik bagi individu maupun masyarakat. Contoh kasus pelanggaran norma dan regulasi. Kasus yang akan kita bahas adalah tentang suatu perusahaan yang melakukan pembuangan limbah berbahaya ke sungai tanpa izin dari pihak berwenang. Limbah tersebut mengandung bahan kimia beracun yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan sekitar. Setelah dilakukan investigasi, perusahaan tersebut dinyatakan bersalah karena melanggar undang-undang lingkungan dan dijatuhi denda yang sudah ditentukan. Selain itu, perusahaan juga harus membersihkan sungai dan memperbaiki sistem pengelolaan limbah mereka agar sesuai dengan standar yang ditetapkan dan tidak merusak lingkungan di sekitarnya. Cara menghindari pelanggaran norma dan regulasi. Untuk menghindari pelanggaran norma dan regulasi, kita harus memahami aturan yang berlaku. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca dokumen-dokumen resmi, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan organisasi. Selain itu, penting untuk selalu mematuhi aturan tersebut. Jangan mencoba untuk mencari celah, atau jalan pintas dalam memenuhi kewajiban yang diatur oleh norma dan regulasi. Mematuhi aturan akan membantu mencegah terjadinya pelanggaran dan konsekuensinya yang tidak diinginkan. Maka dari itu, patuhi aturan yang sudah ada agar terhindar dari hukuman. Taati norma dan regulasi yang ada, supaya terhindar dari hukuman. Demikian, pembahasan tentang studi kasus pelanggaran norma dan regulasi ya sobat. Tentunya, masih banyak kekurangan dari video ini. Silahkan kalian tinggalkan komentar positif di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Salam sehat, salam literasi, sampai jumpa kembali.